Jie Tianran, alasan dia mengambil keputusan ini. Dialah yang mengetahui bahwa kekuatan semua pihak belum habis-habisnya dalam membina juniornya. Pembangunan yang seimbang adalah tujuan bersama semua kekuatan. Tapi itu sebelumnya, saat ini. Dunia seni bela diri yang luas tidak damai. Apalagi setelah kekuatan kuno muncul satu demi satu. Semua kekuatan sadar bahwa tidak diketahui apakah kekuatan mereka akan memiliki masa depan. Namun kekuatan mereka terletak di sini. Jika Anda ingin menghentikan permainan, Anda hanya bisa berjudi. Age of God adalah tempat mereka memasang taruhan. Jika sebelumnya semua pihak masih memiliki kekhawatiran, maka di zaman para dewa akan diberikan petunjuk seperti itu. Jika semua kekuatan peduli, mereka hanya akan membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Jadi Jie Tianran menebak dengan benar. Hampir semua raksasa lainnya juga memutuskan untuk melakukan upaya putus asa untuk membina junior berbakat mereka dengan segala cara. Chu Feng bertemu dengan guru Tao Zixing dan bertanya apa yang ingin dia tanyakan. Oleh karena itu, setelah keluar dari susunan teleportasi, mereka memutuskan untuk berpisah. Kamu ingin pergi juga, tapi kamu dicari oleh Sekte Abadi Changqiong sekarang. Hua memandang Xia Xingchen, sangat terkejut. Itu karena Xia Xingchen menyatakan bahwa dia akan pergi juga. Apa maksud dari Sekte Abadi Changqiong? Chu Feng diinginkan oleh Istana Suci Tujuh Alam. Dia tidak takut pada Chu Feng, jadi apa yang harus saya takuti? Oke, jangan khawatir. Sangat banyak, Senior Zixing, karena telah mentraktirku akhir-akhir ini. Tapi aku masih harus mengambil jalanku sendiri. Kata Xia Xingchen sambil tersenyum. Tapi Hua melemparkan dirinya ke pelukan Xia Xingchen, air mata mengalir di wajahnya. Saudari Xingchen, aku tidak bisa melepaskanmu. Aku juga tidak bisa melepaskanmu, tapi ada yang harus kulakukan. Kamu berlatih dengan baik dan aku akan datang kepadamu. Xia Xingchen memang seperti saudara perempuan saat ini, menghibur Hua yang terlihat enggan. Kemudian, Guru Tao Zixing membawa Hua dan pergi. Di sini, hanya Chu Feng dan Xia Xingchen yang tersisa. Chu Feng, ikut aku. Senior, masih ada yang harus kulakukan. Aku tahu ada yang harus kamu lakukan. Tapi ada baiknya ikut denganku. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Senior, beritahu saya, apa manfaatnya? Chu Feng menjadi tertarik dan bertanya sambil tersenyum. Aku akan memberitahumu ketika aku sampai di sana. Wah, jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu tidak harus pergi. Xia Xingchen mengangkat wajahnya dan berkata dengan arogan. Tentu saja aku percaya, senior, ayo pergi. Setelah Chu Feng setuju, mereka berdua segera berangkat. Tapi kali ini, kami sampai di alam bawah Changqiong Tianhe. Saat keluar dari susunan teleportasi, Chu Feng dan Xia Xingchen tidak hanya menyamarkan wajah mereka, tetapi juga menyembunyikan aura mereka. Namun hati Chu Feng masih sedikit bergetar. Susunan teleportasi yang mereka tinggalkan tampak biasa saja, tetapi Chu Feng merasakan aura tersembunyi dari orang yang kuat. Di sini, seseorang diam-diam mengawasi, dan mereka tidak lemah. Selain itu, Chu Feng juga secara samar-samar menyadari bahwa ada formasi penyegelan yang menutupi tempat ini. Formasi pemblokiran belum diaktifkan, namun dapat diaktifkan kapan saja. Xia Xingchen, sebaliknya, langsung menarik Chu Feng dan segera pergi dari sana. Saat mereka terbang melintasi langit, beberapa susunan teleportasi muncul satu demi satu. Dan di luar formasi teleportasi itu, terdapat aura kuat yang tersembunyi, dan ada juga formasi pemblokiran. Dalam hal spesifikasi pertahanan dari susunan teleportasi berikutnya lebih tinggi daripada spesifikasi pertahanan dari susunan teleportasi yang dia dan Xia Xingchen tinggalkan.
Hal ini membuat Chu Feng menyadari bahwa Xia Xingchen tidak memilih susunan teleportasi secara acak, tetapi dengan sengaja. Dia tahu formasi teleportasi mana yang dilindungi. Pertahanannya lemah. Ini adalah wilayah Sekte Abadi Changqiong. Satu-satunya kekuatan yang dapat mengirim ahli untuk mencapai level ini adalah Sekte Abadi Changqiong. Senior, alam bawah ini tampaknya sangat sederhana. Bisakah kamu melihatnya? Ini memang tidak sederhana. Ini bukan dunia tempat tinggal Sekte Abadi Changqiong, tapi master dari Sekte Abadi Changqiong yang ditempatkan di sini tidak lebih lemah dari kota utama Sekte Abadi Changqiong Xia, kata Xingchen. Apakah ada rahasia di sini? Tanya Chu Feng. Ya, Sekte Abadi Changqiong pernah menemukan kediaman ras kuno di sini. Meskipun ras kuno ini tidak kuat, ia menempati sumber daya budidaya yang sangat besar. Hanya saja, sumber daya budidaya tidak mungkin diambil, dan mereka juga perlu ditempa sebelum dapat lebih mudah digunakan oleh teknik Sekte Abadi Changqiong. Xia Xingchen memandang Chu Feng saat dia berbicara. Jadi, senior, kamu ingin merampok sumber daya budidaya di sini? Tanya Chu Feng. Ya, tapi tempat itu dijaga ketat dan tidak mudah untuk masuk. Jadi, kami masih membutuhkan bantuan. Saat Xia Xingchen berbicara, dia membawa Chu Feng ke danau terpencil. Senior, siapa penolong ini? Apakah saya mengenalnya? Tanya Chu Feng. Jangan khawatir, orang ini benar-benar dapat diandalkan. Tapi dia mungkin perlu waktu, jadi kamu bisa berlatih kapanpun kamu perlu. Melihat ini, Chu Feng berhenti bertanya lagi dan mulai berlatih. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh muncul. Itu adalah seorang pria berjubah hitam. Chu Feng mengamati dengan cermat, tetapi jubah hitam pria itu kedap udara, dan Chu Feng tidak dapat melihat petunjuk apapun. Aku sudah menunggu lama sekali. Tapi saat suara ini terdengar, Chu Feng sedikit terkejut. Hua-hua senior. Chu Feng secara alami tahu bahwa ini milik Hua-hua suara. Ya, itu seniormu Hua-hua. Hua-hua melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajah cantiknya. Hua-hua berada di bawah kendali ketat dan tidak bisa meninggalkan senior Zixing terlalu jauh, jadi jika dia ingin keluar, dia harus menyelinap keluar. Jadi, kamu sudah mendiskusikannya. Perpisahan sebelumnya hanyalah sebuah akting. Jika kamu tidak bertindak, bagaimana kamu bisa menipu senior Zixing? Dengan formasimu dan keterampilan penghalang Hua-hua, kita bertiga pasti akan memiliki kesempatan untuk bergabung dan menyelinap ke tempat kuno itu. Mohon tunggu sebentar. Saat Xia Xingchen berbicara, dia meraih Hua-hua dan terbang ke udara untuk pergi. Sedangkan untuk Chu Feng, dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut dan terus berlatih. Xia Xingchen tidak membawa Hua-hua jauh-jauh, tetapi setelah menjauh dari Chu Feng, dia berhenti di atas awan dan memandang Hua-hua. Hua-hua, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Saudari Xingchen, beritahu aku. Seperti yang kalian tahu, aku sebenarnya tidak terlalu muda, tapi aku belum pernah bertemu orang yang tepat secara emosional. Orang-orang seangkatanku saat itu punya banyak cucu, apalagi anak laki-laki. Tapi aku tidak pernah merasakan apa itu seperti jatuh cinta. Sejujurnya, aku sangat ingin mengalaminya. Aku sudah memikirkannya. Lagi pula, tidak ada orang yang cocok di generasiku, jadi kenapa aku tidak pergi? Ketika Xia Xingchen selesai berbicara, Hua-hua tiba-tiba berbicara. Kakak, apa pendapatmu tentang Chu Feng? Chu Feng. Menurutku Chu Feng cukup bagus. Namun perkataan Hua-hua selanjutnya membuat senyumnya langsung menghilang. Menurutku itu bagus juga, jadi aku ingin mencobanya dengan Chu Feng.